Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah online dengan Andri Hermawan. Oke, kita akan bahas terkait dengan QFD atau Quality Function Deployment. Kita kemarin udah bikin survei. Nah, survei ini tindak lanjutnya, survei yang kamu buat itu nanti akan kita aplikasikan ke dalam Quality Function Deployment. Apa itu quality function deployment? Ini sebenarnya adalah merupakan voice of the customer atau suara dari pelanggan. Dari hasil survei tersebut, harusnya bisa menjadi kekuatan penggerak di balik QFD itu sendiri, di mana si pelanggan itu bisa mendikte kira-kira kebutuhan produknya seperti apa. Nah, dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan, kita harus bisa memenuhi atau melebihi ekspektasi dari pelanggan itu sendiri. Sehingga harapan pelanggan dapat yang tadinya tidak jelas itu lebih jelas, lebih lebih terinci dan kira-kira apa maunya mereka. Dan juga ekspektasi pelanggan harusnya diambil secara harfiah atau tidak diterjemahkan kepada apa yang diinginkan organisasi. Karena organisasi maunya begini, tapi kalau pelanggannya mintanya berbeda, itu tidak akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Untuk itu QFD itu sangat penting. Nah, bagaimana kita mengkolek dari pelanggan, informasi pelanggan itu? Tentunya ini pertanyaan-pertanyaan adalah apa yang sebenarnya pelanggan inginkan dari produk yang kita akan buat. Terus kemudian apa harapan dari pelanggan? Nah, kemudian apakah harapan pelanggan digunakan untuk mendorong proses desain atau tidak? Dan juga apakah yang dapat dilakukan tim desain untuk mencapai kepuasan pelanggan? Nah, hal ini yang akan menjadi satu permasalahan atau suatu bahasan kita ke depan mengenai bagaimana kita menyambungkan atau menerjemahkan keinginan pelanggan kepada proses desainnya atau proses produksinya juga bisa. Oke. Nah, di sini ada beberapa tipe dari informasi dari pelanggan. Pertama, bisa jadi kita melakukan informasi dengan customer itu diminta oleh kita diukur secara rutin. Contohnya misalnya survei pelanggan, survei pasar, uji coba perdagangan dan itu merupakan tindakan yang dilakukan. Kemudian bisa juga tidak diminta oleh kita, tapi dapat diukur dan dilakukan secara rutin. Contoh, keluhan pelanggan. Jadi kita tidak minta, dia sendiri yang akan memberikan informasi. Pak, kurang ini produknya. Atau beberapa masalah-masalah tuntutan hukum kepada si pelanggan terhadap produk itu menjadi masukan. Kemudian bisa juga informasi dari pelanggan itu diminta secara subjektif dan rutin. Itu melalui focus group discussion atau kita pilih orang-orang perwakilan dari beberapa segmen, kita diskusikan bersama dengan perwakilan dari customer itu untuk membahas mengenai produk kita. Berikutnya ada juga yang diminta si informasi pelanggan itu secara subjektif dan bisa juga tidak serampangan juga. Nah, ini melalui bisa juga dengan perdagangan, kunjungan pelanggan, diskusi dengan mereka, atau kita meng-hire independent konsultan. Jadi konsultan yang melakukan survei atau melakukan pekerjaan untuk mendapatkan informasi dari pelanggan. Dan berikutnya ada juga kita tidak minta informasi dari pelanggan itu, tapi secara subjektif dan juga tidak serampangan adalah misalnya melalui konvensi, kita kumpulkan semua vendor, supplier, terus juga customer, pemasok dan itu kita kumpulkan semua, kita diskusikan bareng-bareng mengenai produk kita. Itu yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar.
Nah, ini adalah contoh dari penjabaran di dalam QFD itu uh, adalah misalnya customer pelanggan kita maunya apa saja nih. Dari sisi misalnya dari performance, dari sisi estetik, dari sisi keamanan. Nah, tapi nanti dari estetik misalnya dari performance dijabarkan lagi. Performanya apa? Misalnya dari warna, dari apa ya namanya, warna atau alami atau dan lain sebagainya itu secondary dari apa yang diinginkan. Nah, ini bisa juga lebih detail lagi. Kira-kira apa saja nih? Nah, ini harus detail terhadap kira-kira apa yang diinginkan customer itu digambarkan ke dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, kalau kita bahas, jadi kalau QFD itu sebenarnya istilah lain selain QFD yang disebut dengan House of Quality. Ada rumah kualitas. Bagaimana kita menjabarkan apa customer yang diharapkan ini, yang di sini nih customer requirement, voice of the customer, itu jabarkan ke dalam satu persepsi pelanggannya maunya seperti apa. Di sini adalah untuk menentukan prioritas customer requirement seperti apa. Baru bagaimana untuk mencapai itu dengan mendirikan atau technical description. Jadi voice of the organization artinya keinginan, kemampuan apa yang kita punya. Misalnya kalau misalnya misalnya estetiknya berarti harus, kalau misalnya kursinya estetik, kursi lebih rotan. Kalau rotan misalnya lebih alami, berarti apa yang kita lakukan? Kalau keinginan untuk estetiknya alami, berarti technical description-nya dengan pewarnaan alami. Contoh misalnya dengan melakukan warnanya warna alami dengan merendam di lumpur selama berapa bulan atau seberapa. Itu adalah technical description-nya, descriptor-nya yang untuk kita jabarkan. Oh, berarti tekniknya apa saja yang digunakan untuk menjabarkan keinginan si pelanggan. Gitu ya. Nah, terus kemudian ada, kalau kita jelaskan house of quality itu sendiri ya. Dan kemudian bagaimana interrelationship between technical. Jadi hubungan antara technical description ini saling menguatkan atau saling mengurangi. Nanti kita akan bahas lagi di berikutnya ya. Terus kemudian, nah setelah kita tahu technical description itu, kita melakukan prioritas dari technical description ini. Ini mana yang paling memungkinkan untuk dikerjakan lebih dahulu atau lebih menjadi prioritas. Sama ini juga berarti ada titik temu antara technical descriptor apa saja yang memang sangat dipentingkan, dan satu lagi titik temu di mana customer requirement voice yang mana yang harus dipentingkan terlebih dahulu. Oke. Untuk sementara itu dulu yang akan menjadi pembahasan kita. Nanti kita sambung ke berikutnya.